Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Raihan, NIM saya 4232001084 yang merupakan mahasiswa dari Desain Komunikasi Visual. Di sini saya ingin mempresentasikan ringkasan materi dari modul 14, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang merupakan dari mata kuliah pendidikan anti korupsi dan etika UMB. Di dalam topik utama ini terdapat beberapa poin-poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi korupsi. Korupsi merupakan salah satu perilaku tidak jujur dan ilegal, khususnya orang yang mempunyai otoritas, dan juga korupsi merupakan kegiatan eksploitasi kekuasaan yang tidak jujur dan keuntungan pribadi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik juga dan untuk kepentingan individu dan juga keluarga. Poin yang kedua adalah bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi banyak sekali yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah penyuapan, yang kedua adalah penggelapan, yang ketiga adalah pencurian, yang keempat adalah pemerasan, yang kelima adalah penyalahgunaan kebijakan, yang keenam adalah pilih kasih, yang ketujuh adalah pemanfaatan adanya konflik kepentingan, dan yang terakhir adalah kontribusi politik yang tidak benar. Poin yang ketiga yang berikutnya adalah negara-negara korupsi atau negara-negara yang terlibat dalam hal korupsi. Banyak sekali negara-negara yang terlibat dalam korupsi, namun kali ini saya akan membacakan data negara korupsi dunia pada tahun 2008. Yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah Rusia, yang ketiga adalah Indonesia, dan yang keempat adalah Kolombia, dan terakhir adalah Uruguay. Dengan adanya data ini, maka negara-negara tersebut akan memiliki tujuan, yaitu untuk membangun pendidikan nasional dengan jangka menengah ke 14 tahun yang akan datang. Dengan adanya tujuan itu, maka mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pencegahan tersebut, maka korupsi merupakan bagian integral dan kriminalitas yang merupakan bagian juga dari lembaga United Nations Office on Drug and Crimes. Berikutnya adalah 6 pilar usaha anti korupsi. Dari 6 pilar tersebut terdapat berikut ini. Yang pertama adalah bangunan institusi, yang kedua adalah pencegahan secara situasional, yang ketiga adalah pencegahan sosial, yang keempat adalah pemaksaan, yang kelima adalah money atau monitor dan evaluasi, dan yang terakhir yang keenam adalah kerjasama legal internasional. Pada tahun 2008, Indonesia mendapatkan skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK sebesar 2,6, urutan ke 126 negara dengan indeks korupsi yang tinggi. Dan di tahun 2009 mendapatkan skor 2,68 dari menjadi urutan 168 negara terkorupsi. Oleh sebab itu, maka pemerintah Indonesia meluncurkan Corruption Perception Index pada tahun 2009 atau CPI, yang merupakan singkatan dari Indeks Persepsi Korupsi IPK dari dalam bahasa Indonesianya. Di dalam program tersebut terdapat hal-hal yang harus kita lakukan dalam mencegah korupsi. Yang pertama adalah tetap konsisten dengan usaha pemberantasan korupsi melalui penguatan institusi penegakan hukum dan reformasi birokrasi dari berbagai lini. Yang kedua adalah lebih serius dalam mencegah pelemahan lembaga KPK secara sistematis yang akan berdampak sangat buruk bagi usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan poin yang ketiga yang terakhir adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk menggunakan IPK sebagai salah satu indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang poin berikutnya adalah tata kelola atau tata pamo. Indonesia membuat tata kelola tata pamo agar pemerintah lebih tegas dalam pemberantasan korupsi. Di dalam tata kelola atau tata kelamo terdapat 3 hal utama. Yang pertama adalah transparansi, akuntabilitas, dan bebas korupsi. Dari tata kelola atau tata pamo tersebut merupakan adalah visi misi yang harus kita tuju agar Indonesia menjadi salah satu negara yang bebas korupsi. Dengan dibuatnya itu diharapkan memberikan dasar pemikiran universal untuk menyediakan sistem manajemen catatan, arsip yang lebih baik, dan keuangan peraturan dari sistem pemantauan. Berikutnya adalah TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, adalah tantangan masyarakat modern dan jalan uang untuk dicuci dari pencucian uang ke pencucian maya dengan alasan yang lebih banyak. Alasan berikut merupakan adalah penjahatan pencucian uang menggunakan TIK. Yang pertama adalah TIK mengizinkan mencapaikan dunia secara global. TIK biasanya sangat cepat dan mengurangi biaya transaksi dan komunikasi. TIK pada dasar menjamin anomi. TIK membantu penjajatan dalam memilih hukum yang pas sehingga dapat selalu berkelit dan jerat hukum. TIK masih belum ada regulasi yang disetujui semua pihak. TIK yang berhubungan dengan kejahatan sulit untuk diinvestigasi dan mencari bahan bukti karena menggunakan enskripsi yang canggih. Peran TIK dalam pemerintah. Oleh sebab itu,
pemerintah menggunakan TIK dengan baik dan bijak agar TIK dapat berfungsi memantau sistem e-governance yang mendukung perang melawan korupsi dengan cara meningkatkan akuntabilitas melalui footprint digital, meningkatkan transparansi dengan melakukan publikasi peraturan dan biaya, dan terakhir adalah mengurangi interaksi tatap muka sehingga mengurangi adanya suap penyuap secara langsung. Sekian dari paparan yang saya sampaikan dari ringkasan modul 14. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih.